APBD DKI itu besar sekali, Pak Iman. Jumlah RW berapa, Pak? Caleh? RW 2.700-an, Kak. Kalau dikali 200 juta berarti? Ya, kira-kira 600 miliaran lah begitu. 600 miliar? Saya memang senang dengan lompat-lompat. Makanya saya ingin Jakarta bisa melompat di dalam menjadi kota global. Oh, pantas kita 31%. Itu kan sebetulnya dibiayai oleh masyarakat. Hansip itu gajinya dari masyarakat. Nah sekarang Pemda akan memberikan subsidi, memberikan insentif kepada jadi Hansip, mungkin iuran Di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya. Ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Kalau kami mendapatkan amanah, maka MRT-nya menuju JIS sampai dengan Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ada LRT yang sekarang mulai direncanakan untuk dibangun. Nggak perlu deh ijazah yang namanya, ya maaf, PSU kan cuma tukang sapu jalan, bersihin got, ngapain pakai ijazah berat-berat apa sih? Jadi nggak usah ribet. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ini adalah malam yang istimewa di panggung Rakyat Bersuara untuk pertama kalinya di media massa. Ketiga calon pimpinan daerah DKI Jakarta berada dalam satu panggung untuk adu gagasan. Kita akan dengarkan nanti gagasan mereka di panggung Rakyat Bersuara dan para panelis yang siap bertanya tajam ada di hadapan saya nih. Akan nanti kemudian menghujam kepada para calon wakil gubernur DKI Jakarta. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya panggilkan narasumber spesial di Rakyat Bersuara hari ini. Saya undang ke panggung Rakyat Bersuara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Pak Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sus, ya, apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Saya ingat Pak Sus waktu menjadi menteri, Mentan. Kenapa? Ya, luar biasa. Sekarang bukan turun gunung nih Pak ya? Oh, enggak. Pengabdian itu di mana saja. Tidak, jabatan itu bukan kehormatan, tapi amanah yang untuk menjalankan amanah itu untuk kepentingan rakyat banyak. Oke. Tapi yang viral ada satu hal Pak. Nah, ini penting nih, catat nih buat semua. 200 juta rupiah buat setiap RW. Betul nggak Pak? Ya betul, itu sudah menjadi komitmen kami. Saya lihat di komentar-komentar banyak tuh Pak di netizen. Nah, gimana? Duitnya dari mana? Oh, APBD DKI itu besar sekali, Pak Iman. Jumlah RW berapa Pak Caleh? RW 2.700-an, Kak. Kalau dikali 200 juta berarti? Ya, kira-kira 600 miliaran lah begitu. 600 miliar? Nggak nyampe 1 triliun? Wah, kecil buat Jakarta. Kecil. Oh, 600 miliar ya? Ya. Jakarta sekitar 82 triliun.
80-an lah ya? Ya, sekitar 80 lah. 80-an triliun, oke. Mungkin kalau kita bisa mengkolek lebih baik lagi, bisa saya kira nyampe 100 triliun. Jadi buat netizen yang bertanya, duitnya dari mana? Kecil 600 miliar, karena 80 triliun. Kalau buat RW, 200 juta 200 bisa. juta. Tapi untuk apa Pak kira-kira bayangannya RW 200 juta setahun? Bisa Ya, apa? kita kan salah satu dari upaya untuk desentralisasi agar RW-RW tersebut itu bisa menyelesaikan persoalan di RW-nya sendiri. Oke. Dengan kita stimulan 200 juta per tahun. Artinya dalam 5 tahun berarti kan 1 M. Oke. Ya. Jadi nanti prioritas mana dulu gitu. Misalnya di situ daerah banjir. Untuk apa tuh Pak? Ya misalnya banjir kan. Banjir. Nah, nanti gimana mengatasi banjir ini di RW ini supaya paling tidak tahun ini bebas banjir. Oke. Seperti itu. Nanti setelah selesai bisa saja untuk urusan ekonomi. Bagaimana pemberdayaan ekonomi di RW itu, ya. Intinya nanti RW sendiri yang berembuk. Berunding dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ, dan nanti kalau ada perlu bantuan konsultasi, Ya. di setiap kecamatan ada arsitek. Oke. Yang nanti dia bisa memberikan saran-saran masuk. Jadi tiap kecamatan ada arsitek, Satu arsitek. bukan mau bangun rumah warga satu persatu ya? Oh tidak. Nanti ada pembenahan rumah kumuh dan sebagainya itu nanti ada Oke. lagi sendiri Pak, tersendiri. tapi baik, ada yang bilang 200 juta satu RW Ya. tahun. Ya. Itu jangan-jangan bagian dari politik uang. Gimana Bapak menjawab pertanyaan itu? Ya tentu tidak dengan sendirinya kan nanti ada DPRD yang tentu akan mengkajinya kan. Nah, akan menyetujui kan gagasan-gagasan bagus yang saya kira tidak ada salahnya kita mencoba ya. Baik. Untuk bagaimana supaya RW itu berdaya begitu. Baik, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Saya sebutnya apa? Pak atau Bang Suswono? Ya Pak Sus, saya juga biasa dipanggil Mas Sus. Mas Sus. Nah mungkin Nanti kurang Jakarta Pak kalau ya, Mas Sus. ya sebetulnya. Atau banyak orang Jawa juga di Jakarta gitu. Oh banyak 35% kan orang. Oke, jadi PD pakai Mas Sus. Ya. Mas Sus sama Tapi Kang biasanya Emil. kalau di di Instagram gitu banyak Pak Suswono. Pak Sus, baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Suswono. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Sulaiman. Kemudian hadir pula calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Bang Kun Wardana. Bang Kun apa kabar? Oh, udah megang ini. Ini mic, tapi mic buat itu. Tapi nggak apa nanti kan? Nggak apa biarin. Aman di sini. Aman? Iya. Bisa. Nggak apa-apa. Bang Kun? Oke, masuk sudah. Bang Kun, ini kalau saya lihat juga, saya kan riset gitu ya, netizen segala macam. Bang Kun ini tiba-tiba muncul dari mana sih? Apa dari planet yang mana gitu kan? Tiba-tiba muncul Kun Wardana. Siapa sih? Boleh nggak kenalin? Oh iya. Ya perkenalkan, nama saya Kun Wardana. Dulu saya dipanggil Kun Payakun. Wah, serius Ya, nih? Iya, makanya menjadi tagline kami Kun Payakun, dan saya ketemu dengan Dharma Pongrakun. Oh. Jadi ada kesamaan nama. Kun Jadi dan- jodoh nih Kun sama Kun ya? Iya. Oke. Saya lahir dan besar di Jakarta. Di daerah mana tuh? Saya lahir di Budi Kemuliaan di Jakarta Pusat. Oke. Ya. Wah, anak elit nih. Ya, anak Petojo dulu namanya. Petojo ya, Petojo. oke. Kemudian saya sekarang di Jakarta Selatan. Dan dulu saya kuliah 12 tahun. Oke. Kemudian saya masuk, Kuliah 12 tahun, kuliah apa nih 12 tahun? ya, saya dulu ambil teknik elektro. Teknik elektro 12 Ya, tahun? 12 tahun. S1, sarjana? Enggak, maksudnya kuliahnya mulai 12 tahun. Oh, bentar. Ya. Mulai kuliah umur 12 tahun? Betul. Orang-orang 12 tahun tuh kelas 6 SD atau minimal kelas 7 atau kelas 1 SMP? Bentar. Kok bisa? Gimana? Ya. Jadi SD saya 2 tahun, SMP saya 2 tahun, SMA saya 2 tahun. Saya memang senang dengan lompat-lompat. Makanya saya ingin Jakarta bisa melompat di dalam menjadi kota global. Bentar. Itu ijazah resmi kan? Resmi. SD 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA, SMA 2 tahun. SD boleh sebutnya SD mana? SD Negeri 06 pagi di Jalan Sangihe di Cideng. Cideng, oke. Ya. SMP? SMP saya SMP 60, kemudian saya pindah ke SMP Trunajaya, kemudian SMA saya SMA 3. SMA 3 Setiabudi. Ya, betul. Oke. 2 tahun juga? 2 tahun juga. Saya yakin Prof. Ikra juga nggak sampai secepat itu tuh 12 tahun kuliah. Baik. Kalau saya dengarkan Kun dengan Kun gitu ya. Ya, betul. Dharma Pongrakun dengan Kun Wardana.
Jakarta aman, selamatkan jiwa. Ada banyak. Maksudnya apa sih? Gitu. Ya, jadi kata aman ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oke. Dan aman itu bisa terjadi kalau masyarakatnya memiliki adab. Adab itu bisa terjadi kalau perut para warga Jakarta bisa kenyang, dompet isi, dan juga memiliki jiwa dan budaya gotong royong. Seperti itu. Jadi perut kenyang, perut cukup lah ya, dompet berisi, dan memiliki budaya gotong royong. Dompet berisi tapi isi kartu doang gitu. Isinya isi apa nih? Wah, isi yang bisa membawa kesejahteraan. Caranya. Iya. Nah, Caranya. nanti caranya bagaimana bisa Dompet deh gimana caranya? Ini paling penting nih dompet nih. Jadi semua warga itu harus bisa bekerja. Nah, bagaimana bisa bekerja? Sekarang kan kita dalam era digital. Makanya yang terpenting kita memiliki infrastruktur digital untuk menjamin kesetaraan. Ya. Semua memiliki kesempatan yang sama di dalam bekerja, berusaha, maupun juga di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya kreativitas. Ya. Oke, jadi bayangkan begini. Kalau orang melek internet, kurang lebih gitu ya. Siap. Maka mereka sangat besar peluangnya untuk mendapat pekerjaan. Betul. Ya, kita akan berikan internet pol ke semua rumah di Jakarta. Internet pol itu maksudnya apa tuh? Internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 100 Mbps. Ya. Tapi harganya mahal nggak? Nah, gratis. Wih, serius nih. Gratis. Seluruh warga Jakarta gratis. Gratis. Serius. Semua warga. Biayanya berapa? Nah, kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Tidak ada yang dirugikan. Semua akan mendapatkan benefit dari program ini, khususnya masyarakat, dan masyarakat akan lebih produktif, ya. Tadi lebih memiliki kesejahteraan, ya, dan bagi Pemda DKI ini menyebabkan peningkatkan PAD, ya, penerimaan. Artinya kan subsidi dong nih. Kita Kan sudah hitung, ya, sebetulnya tanpa subsidi pun juga bisa. Gimana caranya? Misalnya gini. Enggak, ini penting nih. 100 Mbps, rata-rata sekitar 400 ribuan lah kalau sekarang harus bayar, betul ya? Sekarang sudah turun. Oke, 300 misalnya. Sekitar 100 ribu. 100 Mbps ada 100 100 ribu, ribu. ya. Domain mana? Apa namanya? ISP mana tuh? Ya, ini kan kita bicara cost base. Ya. Oke, cost. Cost base, ya. Mau juga saya langganan soalnya kalau 100 ribu dapat 100 Mbps. Ya, Oke, costnya segitu. Cost base-nya. 100 ribu dikali warga Jakarta berapa? 11 juta? Sekitar rumah tuh sekitar 2,7 juta. Oh, 2,7. Jadi berapa? Hitung-hitungan berapa tuh? 2,7 juta dikali 100 ribu. Berapa? Jadi berapa tuh? Kali 100 ribu. Kemudian itu kan ada biaya sewa. Coba bisa dihitung nggak? Udah dihitung? 2,7 juta dikali 100 ribu. 2,7 triliun, betul ya? 2,7 triliun, oke. Ya, dan dari 80 triliun, ya. Oke, lebih gede nih dari 600 miliar. Ya, dan nanti ya kabel-kabel yang berseliweran di atas ya kita akan rapihkan, kita masukkan di bawah itu ada gorong-gorong. Nah, jadi semua yang di atas kabel udara tuh bakal turun ke bawah. Dimasukkan di bawah. Kalian bakal banyak operator, nanti. ya. Turun semua. Ya, kemudian, nah di situ kan Pemda DKI menyewakan ya sepanjang 1 meter itu Rp15.000. Oke. Ya, dengan jumlah yang sangat panjang ya, maka kalau itu kita bisa bebaskan untuk para operator, maka ini ada suatu timbal balik ya. Timbal balik sehingga operator itu bisa memberikan yang internet gratis 100 Mbps ke setiap rumah. Oke. Dan ini dampaknya snowballnya tuh luar biasa tinggi. Kan kita ingin adanya peningkatan kesenjangan sosial ya. Dengan semua merata, coba bayangkan ada yang bisa mendapatkan akses informasi dan ada yang tidak bisa mendapatkan akses informasi. Setara nggak? Oke. Ya. Cuma ini saya mau tanya. Bukti kesetaraan bagi Jakarta warga aman. Ya. Internetnya 100 Mbps. Ya. Nanti belajar di situ, belajar kriminal. Gimana caranya? Justru itu, ini hal yang sangat penting. Memang main judi online. Ya, kita sudah lakukan berbagai diskusi ya dengan filtering ya by DNS ya, artinya memfilter semua konten-konten negatif ya. Tetapi perisai yang paling penting adalah diri sendiri. Ya. Maka dari itu pentingnya peningkatan adab. Maka peningkatan adab menjadi prioritas utama bagi kami. Ya. Jadi adab untuk bisa memilah dan memilih mana konten-konten positif dan negatif. Adab juga bagaimana kita bisa menyuarakan ke semua orang. Bagaimana budaya Betawi ini ya budaya gotong royong ini bisa diinformasikan ke banyak orang, bahkan ke
global seperti itu. Kita berikan tepuk tangan, Ya, Bang baik. Kun Wardana. Oke. Terima kasih. Dan last but not least ya, ini baru cawagupnya, belum nanti panelisnya. Ini ada, kita panggilkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Dulkarno. Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam, Aiman. Kita kalau kayak gini, kita bawanya pengen gini aja nih. Assalamualaikum. Hai, Abang None. Bang Dul. Gimana Bang Dul? Alhamdulillah, Man. Jadi namanya udah berubah nih, Rano Karno Sidul. Siap. Rano Karno Sidul, nanti Betul. kertas suara begitu. Rano Karno Bener. Sidul. Udah ke pengadilan segala macam. Udah beres. Serius lu? Serius. Kok pakai dul kenapa? Nggak pede amat. Nggak pakai. Bukan, karena 51% gengsi, dia nggak tahu Sidul. Oh oke. Dia tahu Rano Karno, dia nggak tahu Sidul. Oh. Sekarang kita kasih tahu siapa sih Sidul. Wah, begitu dia tahu, oh pantes kita 31%. Jadi maksudnya sebelumnya 28, sekarang 31. Ya. Naiknya cepat. Alhamdulillah. Karena apa tuh kira-kira? Karena masyarakat Jakarta bergerak. Itu yang membuat kita optimis bahwa mudah-mudahan nanti ya 2 minggu lagi akan lebih meningkat lagi. 2 minggu lagi yang meningkat lagi. Ya. Kalau tadi ada 200 juta RW, ada internet 100 Ya. Mbps gratis. Ya. Pasangan Pram Rano, apa kira nih? Pramdul, kira-kira apa nih? Banyak sebetulnya. Kita akan pasang CCTV di setiap RT RW. CCTV, Ya, untuk keamanan ya? Untuk keamanan. Oke. Keamanan. Gratis dong? Semua gratis. Dan tentu kalau ada CCTV pasti akan ada WiFi kan? Ya. Itu juga akan menjadi gratis. Oh jadi internet gratis untuk warga? Betul. Plus keamanan gratis? Betul. Oke. Kemudian tentu saja yang akan kita latih adalah para hansip lah. Ya. Ya supaya mereka bisa bagaimana menjadi monitoring. Supaya apa? Cepet. Jadi gini, mungkin di Jakarta ini nggak punya 911. Oke. Nggak ada 911. Ya. Jadi kalau ada kecelakaan, ada apa, kita pasti mesti ke ini kan. Nggak terlalu tersosialisasikan. Ya. Kepolisian punya. Cuman kalau kita tanya masyarakat, bagaimana kalau menghadapi kecelakaan? Ya. Bingung kita nomornya berapa. Oh ini terintegrasi? Terintegrasi. Misalnya, Jadi kecelakaan, kebakaran, keamanan. Betul. 3 nomor telepon nanti ya? Betul. Apa nomornya? Udah dipikir? Belum lah, tentu belum. Jadi ada di situ nanti, bahkan mereka akan memberikan assistance? Iya, Asistensi? pasti, betul. Kita akan berikan mereka ya bimbingan teknis kan, karena ini mereka mengoperate sistem yang baru. Sebetulnya mereka bisa dengan HP, Ya. cuman tentu saja HP-nya juga kita harus upgrade agar dia bisa memonitoring sekian besar wilayah. Jadi keamanan, kenyamanan nomor 1. Nomor 1. Ada insentif nggak tapi buat warga? Pasti hansip itu kan sebetulnya dibiayai oleh masyarakat. Oke. Hansip itu gajinya dari masyarakat. Nah sekarang Pemda akan memberikan subsidi, memberikan insentif kepada Jadi hansip mungkin itu. iuran lingkungan, iuran warga pasti akan berkurang. Karena Betul. hansip udah diambil alih oleh Kita ambil alih. sekitar berapa tuh? 200-300 ribu per orang? Kira-kira 200-300 ribu per orang. 200-300 ribu per orang, Ya. udah nggak usah bayar lagi sekarang. Betul. Karena udah dibayarkan Pemda. Benar. Uangnya cukup lah. Oh tadi. sangat cukup. Orang tadi Pak Siswono bilang berapa? 600 miliar ya Pak? Kecil. Pemda DKI besar. 80-an triliun. Nah, APBD sudah menyatakan hampir 85 triliun. 85 triliun, Ya. oke. Kalau dilihat Bang Dul, Ya. Bang Dul kan dari dulu di Jakarta, Ya. betul ya. Sampai sekarang pun saya tahu di Jakarta. Udah keliling-keliling Jakarta. Sudah 11 tahun saya di Banten. Iya, waktu jadi Jadi gubernur. wakil bupati, saya Dan pernah jadi wakil bupati di wakil Kabupaten bupati. Tangerang, kemudian saya jadi wakil gubernur di Ya. Banten dan jadi gubernur di Banten. Oke, kalau ditanya, Bang Dul, seberapa Jakarta Bang Dul? Apa jawabannya untuk? Seberapa Jakarta ya? Ya memang kalau kita tanya asli Jakarta bukan sih? Ibu saya Betawi. Ya. Barangkali kalau dibilang kalau ketemu Deddy Miswar tanya, ibunya sama ibu saya masih saudara. Oh saudara? Ya, makanya kemarin saya datang ke kampungnya dia. Bubar semua orang Betawi, apalagi istilahnya kita pulang kampung. Nah, kemudian bapak saya memang orang Sumatera Barat, Ya. orang Padang. Cuman beliau lahir di Kemayoran, besar di Kemayoran. Jadi memang saya lahir di Kemayoran lah, di Kepu dalam Gang 7. Oke. Gitu. Baik, kalau nanti dibuktikan bagaimana seberapa Jakarta, ada Pak Suswono, Bang Kun, Bang Dul, kita suruh pantun nanti ya. Tapi sebelum kita suruh pantun, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini. Silakan, kita berikan selamat.
Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan berjuta pasang mata meski menuju bukan lagi ibu kota negara. Roda perekonomian dan pemerintahan berpusat dan bergerak di Jakarta. Di masa kampanye Pilkada, 3 pasangan calon gubernur Jakarta dan wakilnya sibuk menyapa dan menyerap aspirasi warga. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono berjanji menaikkan gaji RT RW serta revitalisasi pasar. Di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Dalam konteks revitalisasi nanti, tadi sekaligus juga untuk pasar modern tadi. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya. Paslon jalur independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kuluwardana berjanji akan menciptakan Jakarta yang lebih aman serta janjikan internet gratis dengan kecepatan tinggi di setiap rumah warga. Ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Paslon nomor urut 3 Pramono Rano menyatakan akan membangun jalur MRT ke Jakarta International Stadium menuju Tanjung Priok serta memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Kalau kami mendapatkan amanah, maka MRT-nya menuju JIS sampai dengan Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ada LRT yang sekarang mulai direncanakan untuk dibangun. Dan kalau memang masih terlalu lama, KRL dari kota ke Ancol, dari Ancol ke JIS, JIS ke Tanjung Priok. Sekarang ini kan baru setiap 30 menit, harusnya dipercepat. Kita ngelihat kakek kita, bapak kita umur 60-70 masih juga nyapu jalan. Nggak manusiawi, maksudnya itu gitu. Jadi intinya nggak perlu deh ijazah yang namanya, ya maaf, PSU kan cuma tukang sapu jalan, bersihin got, ngapain pakai ijazah berat-berat amat sih. Jadi nggak usah ribet. Dari ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, gagasan dan program kerja siapakah yang paling realistis dan dibutuhkan Jakarta serta warganya? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi.